PSI ini lahir untuk mengkritik Pak Anies Baswedan. Dan inilah yang akhirnya teman-teman mendapat kritik dari Dewan Pimpinan Daerah atau DPD DKI Jakarta kepada DPP PSI. DPD mengkritik kepada DPP. Kenapa dikritik? Karena ada semacam penafsiran di masyarakat bahwa PSI ini mengkritik hanya kepada Pak Anies Baswedan. Jadi semacam ada tendensius pribadi kepada Pak Anies Baswedan. Ini yang dipertanyakan sekaligus dikritik oleh DPD PSI DKI Jakarta. Karena kalau kita melihat teman-teman, sebagian pengurus DPD DKI Jakarta ini ternyata juga banyak menerima program-program yang dilakukan Pak Anies Baswedan. Nah, ini ada seorang pengamat yang menyatakan ini sinyal perpecahan di PSI. Tadi kalau dibilang itu musuh bebuyutannya Anies, saya kira bukan musuh bebuyutan Anies, tapi apa tuh? Yang memusuhi Anies. Karena Anies tidak menganggap PSI musuh. Ya, betul. Kita tidak pernah mendengar statement sekalipun dari Anies yang menghujat PSI. Tidak ada itu. Paling sedikit cuma nyindir-nyindir itulah gaya elegannya Pak Anies apa? Undang Niji kayak gitu aja gitu. Dan apa yang dilakukan oleh seorang Anies Baswedan dengan tidak menanggapi celotehan PSI, saya kira sudah tepat sekali. Kenapa? Karena tidak seimbang. Receh lah itu ya. Receh lah. Pak Anies sudah ada di atas, di PSI ini ada di bawah, receh nih. Jadi kalau ditanggapin nanti turun tuh. Iya. Biar kami aja yang mengkonternya terkait dengan kaos Anies Baswedan for Presiden itu luar biasa framingnya. Jadi kita lihat dari beberapa media mainstream, nanti ada gambarnya kita bisa perlihatkan, itu menggunakan gambar yang sama. Biasanya kalau ada informasi yang seperti itu tuh minimal angle-nya beda lah gitu. Iya. Satu dari kiri, satu kanan, atau satu yang lagi naik ke bis, satu udah baru keluar dari toilet di terminal misalkan. Ini enggak. Minimal 3 media mainstream itu menggunakan foto yang sama persis. Yang di situ tidak terlihat busnya. Kemudian kalau kita melihat sosok wajahnya juga jelas tidak kelihatan karena tertutup masker dan menunduk gitu. Posisinya menunduk. Kita belum dapatkan gambar yang itu ada bersamaan dengan Anies ada di situ gitu. Apa yang disampaikan PSI ini menurut saya ya menjadi pembelajaran juga. Jangan langsung kemudian dikatakan memfitnah ya, walaupun judul kita fitnah tapi kan dalam tanda tanya. Kenapa begitu? Ya tinggal diklarifikasi. Nah setelah diklarifikasi ternyata yang dibagikan itu bukan kaos, maka ya terserah jubir PSI mau minta maaf atau mau apa dan lain sebagainya. Nah sementara tentu keberadaan kaos itu sendiri juga harus dicari. Kenapa muncul kaos seperti itu? Karena bagaimanapun ya kita harus fair kan. Kalau kita mau menjunjung tinggi good governance dan clean government, yang begitu-begitu tidak boleh. Nah, tetapi yang susahnya adalah bagaimana kalau inisiatif warga. Jadi kalau misalnya warga mudik dengan berkaos Jokowi 3 periode misalnya, ya nggak salah juga. Kenapa harus menyerang Pak Anies Baswedan? Kenapa sibuk ngurusi Pak Anies Baswedan? Padahal namanya partai politik ini tentu punya banyak agenda yang perlu dikritisi, tidak hanya kepada Pak Anies Baswedan. Dan inilah yang dipertanyakan dan dikritik oleh pengurus DPD DKI Jakarta PSI. Jadi tidak salah kalau teman-teman DPD PSI Jakarta mengkritik kepada DPP. Urusan kenapa harus mengkritik Pak Anies Baswedan? Karena kalau orang itu sering mengkritik Pak Anies Baswedan terus-menerus, maka yang terjadi di masyarakat malah tidak senang dengan sikap politik PSI. Jadi itu wajar teman-teman mempertanyakan kebijakan arah politik PSI. PSI pecah.
perbedaan pendapat soal Anies Baswedan diduga menjadi tanda perpecahan PSI. Anggara Wicitra selaku Ketua PSI DPRD DKI Jakarta mengkritik langkah strategi komunikasi DPP PSI yang kerap mengomentari tentang Anies Baswedan. Dikutip pada Selasa 3 Mei 2022, kritikan yang ditujukan untuk Gubernur DKI Jakarta tersebut menurutnya hanya akan menjadi bahan tertawaan banyak orang. Adi Prayitno selaku Direktur Parameter Politik Indonesia berpendapat bahwa fenomena perbedaan pendapat antara pengurus partai provinsi dengan pengurus partai pusat secara terang-terangan belum pernah terjadi sebelumnya. Pasti banyak yang menertawakan dualisme sikap PSI karena selama ini PSI solid kalau urusan serang Anies. Nyatanya tak begitu. PSI Jakarta terlihat keberatan, ujar Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno pada Senin 2 Mei 2022. Jelas itu tanda perpecahan antara DPP PSI dan PSI Jakarta. Belum ada sejarahnya di negara ini pengurus partai provinsi protes terbuka ke pengurus pusat soal sikap politik internal mereka baru terjadi pada PSI. Demikian lanjutnya. Menurut Adi, sikap dualisme dalam sebuah partai politik merupakan hal yang sangat berbahaya. Lebih lanjut lagi, Adi menambahkan bahwa selama ini PSI hanya memberikan kritik kepada Anies Baswedan saja, tapi tidak terhadap permasalahan yang lain. Ini bisa jadi api dalam sekam, jika tak dikelola dengan baik, bisa memunculkan gejolak bahkan konflik yang lebih besar. Karena PSI selama ini memang hanya sibuk kritik Anies dan menutup mata ke persoalan lain, kritik Anies harus lanjut, tapi banyak persoalan lain yang juga penting. Demikian imbuh Adi. Misalnya soal kebijakan politik pemerintah tak pro rakyat, PSI cenderung diam, muncul nada satir di publik bahwa PSI ini kerjanya hanya ngurus Anies, tutup mata urusan yang lain. Demikian ucapnya. Sekarang masyarakat umum akan berpendapat bahwa kritikan pada Anies Baswedan hanyalah untuk meningkatkan popularitas semata. Publik mulai paham, nyerang Anies bagian strategi PSI meningkatkan popularitas dan elektabilitas. PSI sengaja ngambil jarak tegas dengan Anies yang dinilai kanan, sementara PSI merasa moderat bahkan liberal. Ini strategi keliru karena publik kita tak suka dengan sikap politik yang ekstrim begitu. Alih-alih dapat simpati, PSI malah dibully. Bahwa PSI makin jadi buah bibir itu sulit dibantah tapi nadanya negatif. Demikian ungkapnya. Jelek, Ketua Fraksi PSI DKI kritik keras DPP PSI yang terlalu tendensius kepada Anies Baswedan. Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastro Amijojo, mempertanyakan sikap DPP PSI yang kerap mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bahkan Anggara menilai strategi komunikasi yang dilakukan DPP PSI terhadap Anies Baswedan sebuah langkah tendensius dan bermuatan pribadi. Kita hanya fokus pada Pak Anies, kita terlalu tendensius secara pribadi. Jadi menurut saya itu sinyalemen yang harus dijawab dan diklarifikasikan oleh teman-teman DPP ya, menurut saya. Demikian ujar Anggara. Anggara menyatakan demikian karena banyaknya pertanyaan dari publik perihal komunikasi politik DPP PSI terhadap Gubernur Anies. Di luar itu, tadi saya sudah menceritakan background bahwa masyarakat juga banyak yang bertanya-tanya kenapa PSI langkahnya seperti itu. Demikian kata Anggara. Oleh karena itu, Anggara menyarankan agar PSI mengevaluasi strategi komunikasi politik yang selama ini dijalankan, sebab selama ini komunikasi yang diambil PSI kerap menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Anggara pun menyoroti unggahan juru bicara DPP PSI Sigit Widodo di akun Twitternya soal peserta mudik gratis yang diadakan Pemprov DKI Jakarta. Sebelumnya, Sigit menyerang Anies Baswedan dengan mengunggah foto beberapa pemudik mengenakan kaos bertuliskan Anies Baswedan Presiden Indonesia. Dalam unggahannya, Sigit menuliskan mudik gratis ini menggunakan dana APBD DKI Jakarta sebesar 13,7 miliar rupiah. Kalau digunakan untuk kepentingan pribadi bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri. Demikian tulisnya. Nah, menurut Anggara, pernyataan Sigit ini kurang didukung oleh data dan fakta di lapangan karena menimbulkan polemik di masyarakat. Karena seringkali ya, kayak Bro Sigit ini. Menurut saya, kalau kita bisa lebih tidak reaktif melihat sebuah permasalahan, cari dulu data dan faktanya sebelum kita memberikan komentar atau memberikan sikap ke media yang akhirnya bisa menimbulkan potensi polemik di masyarakat. Dan hal-hal ini seharusnya bisa kita lakukan gitu.